Tak peduli selalu dihina, aku akan berubah. Fahmi adalah seorang pria sederhana yang hidup di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Setiap hari, dia bangun lebih awal daripada kebanyakan orang. Sebelum matahari muncul dari balik gunung, ia bersiap untuk menjalani rutinitas yang telah ia lakukan. Selama bertahun-tahun, kehidupannya jauh dari kata mewah. Pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan serabutan, mengangkut barang, bekerja sebagai buruh bangunan atau bahkan membantu pedagang di pasar. Apa saja ia lakukan demi mendapatkan uang untuk menghidupi istri dan anaknya. Rumah Fahmi terletak di ujung kampung. Rumah itu sangat sederhana, beratap seng yang mulai berkarat dan berdinding kayu yang rapuh. Namun bagi Fahmi, rumah kecil itu adalah surga, tempat dia pulang setelah seharian bekerja keras. Setiap pulang kerja, Romlah istrinya selalu menyambutnya dengan senyum hangat, meskipun ia tahu betapa berat beban yang harus ditanggung suaminya. Mas, kamu terlihat sangat lelah hari ini. Apa pekerjaan di pasar semakin berat? Tanya Romlah. Suatu malam ketika Fahmi baru saja pulang dari pasar, terlihat kelelahan. Fahmi tersenyum kecil sambil meletakkan tangannya di bahu. Fahmi tersenyum kecil sambil meletakkan tangannya di bahu Romlah. Tidak apa-apa, Dek. Namanya juga kerja. Kita masih bisa makan dan Dimas masih tetap sekolah. Romlah tahu bahwa Fahmi sering mendapatkan cemoohan dari orang-orang sekitarnya, baik dari tetangga maupun keluarganya sendiri. Hidup di kampung itu tidak mudah bagi Fahmi. Banyak tetangga yang memandang rendah dirinya karena pekerjaan yang hanya buruh kasar dan penampilannya yang selalu sederhana. Dengan pakaian yang sudah lusuh dan penuh debu, mereka sering diremehkan, menganggapnya sebagai orang yang tidak punya masa depan. Fahmi, kerja serabutan terus kapan mau jadi orang sukses? Anakmu mau sekolah sampai mana? Kalau bapaknya cuma kuli, suara Pak Rozak, salah satu tetangga yang terkenal kaya, terdengar menggema di pasar. Pak Rozak memiliki warung besar di kampung itu dan seringkali menyombongkan kekayaannya. Hinaan seperti itu sudah menjadi hal biasa bagi Fahmi. Meski hatinya sakit mendengar kata-kata itu, Fahmi lebih memilih untuk diam. Orang bisa berkata apa saja, tapi aku harus tetap bekerja, pikirnya dalam hati. Sambil mengangkat barang-barang yang baru saja ia bantu angkut ke atas truk, setiap malam saat Fahmi pulang, Romlah selalu mencoba menghiburnya. Ia tahu bahwa di balik senyum yang selalu Fahmi tunjukkan, ada kelelahan dan beban yang berat. Namun Fahmi tak pernah mengeluh. Yang ada di pikirannya hanyalah memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Mas, aku bangga padamu. Kamu bekerja begitu keras untuk kami. Tapi jangan lupa jaga kesehatannya ya, kata Romlah, sambil menyuguhkan sepiring nasi dan sayur kangkung yang sederhana. Fahmi menghela nafas dan tersenyum. Terima kasih, Dek. Aku hanya ingin kamu dan Dimas hidup lebih baik. Aku tahu ini belum cukup, tapi aku berjanji suatu hari nanti kita akan punya kehidupan yang lebih baik. Meskipun penuh dengan keterbatasan, Fahmi selalu berusaha keras. Ia tak pernah menyerah pada keadaan. Meskipun seringkali ia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Di kampung itu, ia adalah contoh ketabahan dan kerja keras. Namun tidak semua orang bisa melihat ketulusan hatinya. Bahkan keluarganya sendiri sering meremehkannya. Suatu hari saat ada acara keluarga, kakak tertua Fahmi, Bambang, mulai menyindir kehidupannya. Bambang adalah orang yang lebih beruntung secara ekonomi. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil, memiliki rumah yang layak, dan hidup dengan nyaman. Fahmi, kenapa kamu gak coba cari kerja yang lebih baik? Masa seumur hidup kamu mau jadi kuli? Lihat dirimu, sampai kapan kamu bisa terus seperti ini? Kata Bambang dengan nada meremehkan. Fahmi menunduk sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Aku sudah mencoba, Mas. Tapi rezekiku memang di sini. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku yakin
Selama aku terus berusaha, semuanya akan membaik. Bambang mendengus tak puas dengan jawaban adiknya. Rezeki itu bisa dicari. Kalau kamu tetap begini, sampai kapan kamu mau hidup pas-pasan? Kamu harus punya ambisi. Fahmi tak menjawab lagi. Baginya tidak ada gunanya juga berdebat. Ia tahu betul bahwa pekerjaannya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan di mata orang-orang seperti Bambang. Tapi ia yakin ada jalan lain yang bisa membawanya keluar dari keterbatasan ini. Di balik semua hinaan dan cemoohan, Fahmi terus bekerja keras. Di pasar, ia mulai memperhatikan peluang yang selama ini mungkin luput dari perhatian orang lain. Banyak pelanggan pasar yang sulit membawa barang belanjaan mereka ke rumah. Fahmi melihat ini sebagai buah kesempatan. Dengan tabungan yang tidak seberapa, ia memutuskan untuk membeli sebuah gerobak kecil. Saat Fahmi menunjukkan rencananya, Fahmi tersenyum. Aku yakin, Dek, aku melihat ada peluang di sini. Banyak orang butuh jasa untuk mengangkut barang dari pasar ke rumah mereka. Aku bisa bantu mereka dengan gerobak ini. Romlah akhirnya setuju dengan gerobak kecil itu. Fahmi mulai menawarkan jasanya di pasar. Harga yang ia tawarkan sangatlah murah, sehingga banyak pelanggan yang mulai menggunakan jasanya. Hari demi hari, bisnis kecil Fahmi mulai berkembang. Ia tak juga hanya mengangkut barang belanjaan, tetapi juga menerima pesanan untuk mengantarkan barang dagangan dari para pedagang ke tempat lainnya. Lambat laun, uang yang ia kumpulkan dari jasa pengangkutan itu mulai bertambah. Fahmi bisa membeli gerobak tambahan dan mempekerjakan beberapa orang untuk membantu menjalankan usahanya. Namun semua itu dilakukan Fahmi dalam diam. Ia tidak pernah pamer, apalagi bercerita kepada orang-orang yang dulu merendahkannya. Hingga suatu hari, pasar tempat Fahmi bekerja mengalami perubahan besar. Banyak pedagang kecil yang gulung tikar karena persaingan yang semakin ketat dengan pedagang dari luar kota. Tak terkecuali pada Rozak yang usahanya mulai merosot karena kalah bersaing. Hidup ini memang keras, Fahmi. Siapa sangka warungku bisa bangkrut begini? Keluhan Rozak pada Fahmi saat mereka bertemu di pasar. Fahmi hanya tersenyum simpul. Semua orang punya waktunya sendiri, Pak. Mungkin ini saatnya Bapak untuk mencoba hal yang baru. Pak Rozak terdiam. Ada pelajaran yang ia rasakan dari ucapan Fahmi. Meski Fahmi mengatakannya tanpa nada sombong sedikit pun. Bulan demi bulan berlalu, dan kabar tentang kesuksesan Fahmi mulai terdengar di kampung. Banyak orang tak percaya bahwa pria yang dulunya sering dihina karena pekerjaannya yang serabutan, kini menjadi pengusaha yang sukses. Orang-orang yang dulu mencemoohnya, kini mulai datang mendekati Fahmi. Bahkan ada yang meminta pekerjaan di usahanya. Aku dengar kamu sukses sekarang. Apakah ada pekerjaan untukku? Tanya Andi tetangganya yang dulu sering meremehkan Fahmi. Fahmi tersenyum ramah. Tentu Andi, aku butuh orang yang bisa dipercaya. Ayo kita bekerja sama. Meskipun sudah menjadi pengusaha sukses, Fahmi tetap rendah hati. Ia tak pernah menyombongkan kekayaannya. Dan ia tetap tinggal di kampung yang sama. Hanya saja, kini ia bisa memperbaiki rumahnya, sehingga lebih layak untuk keluarganya. Dimas anaknya kini bisa bersekolah di tempat yang lebih baik. Dan Romlah tidak lagi perlu khawatir tentang biaya hidup sehari-hari. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras rumah, Fahmi memandang langit yang berwarna jingga. Di sampingnya Romlah duduk dengan tenang. Mas, aku masih gak percaya kita bisa sampai di sini. Kamu benar-benar bekerja keras untuk kami, ucap Romlah dengan mata berkaca-kaca. Fahmi mengusap tangan istrinya dengan lembut. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan, Dek. Selama kita berusaha dan tidak menyerah, Tuhan pasti akan beri jalan. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kedamaian sore itu. Kini Fahmi tidak lagi pria yang diremehkan. Di kampungnya, ia adalah simbol ketekunan dan keberhasilan. Orang-orang yang dulu meremehkannya, kini justru belajar banyak dari ketabahannya. Fahmi adalah bukti nyata bahwa keteguhan hati dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Meski perjalanan hidup yang penuh rintangan, Fahmi telah membuktikan
bahwa kesuksesan bukanlah milik mereka yang paling kaya atau paling pandai berbicara, melainkan milik mereka yang terus berjuang, tak peduli seberapa sulit jalan yang harus dilalui. Dan kisah pun selesai.